Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aryani dengan NIM G7012208 dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang obat yaitu azilastin sebagai histamin. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari azilasmin. Atau apa sih itu azilasmin? Nah, azilasmin adalah obat penghambat reseptor H1 digunakan sebagai semprotan hidung untuk mengobati rinitis alergi dan juga bisa digunakan sebagai obat tetes mata untuk konjungtivis alergi. Berikutnya yaitu rumus molekul dari azilastin, di mana rumus molekulnya yaitu C22H24Cln3O dengan berat molekul 381,9 gram per mol. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari azilastin, di mana gejala alergi terjadi ketika seseorang menghirup serbuk sari ataupun alergen yang lain, dan sistem kekebalan tubuh akan bereaksi secara berlebihan. Nah, sel imun akan menyerang alergen tersebut dan menghasilkan histamin. Nah, hal ini dapat mengakibatkan pembekakan, gatal, dan hidung meler, di mana azilastin bekerja untuk menghindari atau memblokir histamin ini agar mencegah timbulnya alergi tadi. Nah, selanjutnya masuk ke ADME dari obat azilastin, di mana yang pertama absorpsi. Nah, obat azilastin memiliki absorpsi akular rendah dengan bioavailabilitas 40% sebagai nasal. Waktu mencapai konsentrasi plasma puncak yaitu 2-3 jam sebagai nasal 0,1%, 4 jam sebagai nasal 0,15%. Nah, selanjutnya distribusi, di mana terdistribusi luas dalam tubuh dengan volume distribusi 6-12 liter per kilogram. Kemudian ada pengikatan proteinnya yaitu 70%. Nah, kemudian masuk ke proses metabolisme, di mana di metabolisme di hati melalui oksidasi oleh enzim CYP450 menjadi metabolit aktif utama, yaitu N-destimetilazilatin. Terakhir yaitu proses ekskresi, di mana azilastin diekskresi melalui feses sekitar 75%, kurang dari 10% sebagai obat yang tidak berubah, kemudian waktu perlu eliminasinya sebagai semprot hidung 0,15% yaitu 25 jam azilastin dan 57 jam sebagai N-destimetilastin. Nah, selanjutnya masuk ke modifikasi struktur, di mana struktur yang dimodifikasi di sini yaitu struktur 1,8 naphtheridin, di mana merupakan struktur yang akan diteliti. Nah, memiliki dua cincin aromatik yang terdifusi dan dua gugus karbonil, di mana gugus R yang dimodifikasi yaitu NR1 dan juga R2. Nah, hal ini akan memungkinkan terjadinya variasi senyawa turunan bersifat isosterik dengan azilastin. Nah, artinya memiliki bentuk dan sifat kimia yang mirip sehingga dapat memiliki aktivitas yang sama. Kemudian struktur dari azilastin, di mana azilastin adalah antihistamin yang digunakan untuk mengatasi alergi, di mana strukturnya terdiri dari inti benzazepinon atau cincin aromatik berfusi dengan gugus karbonil dan nitrogen. Nah, kemudian gugus piperidin atau cincin 6 anggota yang mengandung nitrogen. Kemudian yang terakhir itu ada cincin aromatik yang disubstitusi dengan Cl atau klor. Nah, isosterik dari modifikasi tersebut menunjukkan hubungan struktur antara 1,8 naphtheridin dan juga azilastin, di mana dua struktur tersebut memiliki elemen kimia yang mirip dalam bentuk dan juga ukuran, sehingga bisa saling menggantikan dalam desain obat baru. Nah, selanjutnya masuk ke sifat fisika kimia dari azilastin, di mana rumus molekulnya
yaitu C22H24Cln3O dengan berat molekul 381,9 gram per mol dengan log P 4,4, kelarutan metil klorida pKa dengan nilai 9,54 dan memiliki titik leleh yaitu 225 derajat Celcius. Nah, yang pembahasan yang terakhir yaitu dampak modifikasi dari struktur azelastin, di mana yang pertama yaitu peningkatan aktivitas antihistamin, di mana menghasilkan senyawa dengan aktivitas antagonis H1 yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu penurunan efek sedasi, di mana modifikasi menurunkan kemampuan menembus blood-brain barrier atau BBB sehingga mengurangi efek sedatif yang umum pada histamin generasi pertama. Nah, kemudian yang ketiga itu ada peningkatan selektivitas reseptor. Nah, perubahan pada struktur dasar naphiridin serta penambahan eh, gugus samping seperti klorobenzil dan juga aminosiklit dapat memperkuat afinitas dan spesifitas terhadap reseptor H1 sehingga mengurangi kemungkinan interaksi dengan target yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu potensi efek farmakologis tambahan, di mana dampak dari modifikasi struktur azelastin yaitu beberapa senyawa turunan juga menunjukkan aktivitas bronkodilator dan juga efek antihistamin, antiinflamasi. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.